Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan pelajaran kitab Ihya yang telah lalu. Walaqad kana yad'u ashabahum bikunahum. Dan sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat-sahabat mereka dengan kunyah-kunyahnya, yaitu nama yang diawali dengan kata abun atau ummun, yang maksud tujuannya penghormatan, kasih sayang. Seperti kepada Sayyidina Ali, ya Aba Turab, wahai bapaknya tanah, umpamanya. Seperti kepada Sayyidina Umar, ya Aba Hafsin, wahai Aba Hafsin. Seperti kepada Siti Aisyah, ya Humaira, wahai orang yang kemerah-merahan kulitnya, putih kemerah-merahan. Nabi itu suka memakai kunyah panggilannya, tapi yang baik, tujuannya memuliakan mereka sahabat dan wastimalatan ligulubihim, agar hati-hati mereka mencintakan hati mereka. Jadi beliau suka memanggil dengan kata-kata kunyah, panggilan kunyah. Biasanya panggilan kunyah itu dipanggil dengan anak yang paling besar. Umpamanya ini punya anak, baru punya anak ya, yang paling besar lelaki, namanya supaya siapa gitu. Contoh Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Qasim, maka panggilannya ya Abal Qasim, itu nama kunyah. Dan beliau memberi kunyah kepada orang yang tidak ada kunyah, maka orang tersebut dipanggil dengan kunyahnya. Dan beliau suka memberi kunyah kepada perempuan-perempuan yang baik, yang mempunyai anak atau yang belum punya anak. Beliau memberi kunyah kepada anak-anak kecil itu, maka fayastalinu bihi qulubuhum, maka hati mereka anak-anak kecil merasa gembira atau menjadi cinta ya, senang ya, lembut hati-hati mereka dengan kunyahannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abadan nasi ghadaban, Nabi ini paling jauh dari manusia marah. Nabi itu jarang marah kecuali di dalam urusan hak Allah. Kalau hak pribadi, urusan pribadi jarang, sangat jarang beliau marah, dan marahnya juga karena Allah. Kalau urusan agama baru beliau marah. Urusan-urusan yang berhubungan dengan urusan agama, di situ adanya marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan pribadi beliau jarang marah. Ya. Wa asra'ahum ridhan, dan paling cepatnya meridhokan. Nabi itu ibaratnya kalau sudah ada marah beliau cepat meridhokannya. Ya. Paling cepat meridhokannya, karena memang beliau ya orang yang sangat suci ya, sangat bersih. Wa kana arafan nasi bin nas, beliau paling sayangnya manusia kepada manusia. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada manusia ya, melebihi sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairan nas lin nas, beliau paling baiknya manusia untuk manusia ya. Tidak ada manusia yang paling baik untuk manusia melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfa'an nas lin nas, beliau paling bermanfaatnya manusia untuk manusia. Tidak ada manusia yang paling bermanfaat untuk manusia seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam takun turfa'u fi majlis aswat, ketika di majlis Rasulullah SAW tidak ada suara yang diangkat ya, yang keras-keras tidak ada. Semua kalau hadir majlis Rasulullah tunduk kepalanya para sahabat itu ya, penuh dengan adab. Ketika hadir di majlis Rasulullah mereka penuh dengan adab ya. Kita pun begitu, kalau kita hadir majlis ta'lim harus penuh dengan adab. Kenapa? Karena yang disampaikan ilmu-ilmu Rasul
ya, yang disampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis maulid harus penuh dengan adab, karena yang diceritakan di majelis maulid adalah akhlak Nabi, sifat Nabi, ya, maka kita harus mempunyai adab, ya, melaksanakan adab seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat kalau di hadapan Nabi, di majelis Nabi, diam, ya, menundukkan, ya, kepalanya. Andai kata datang seekor burung di atas kepalanya, maka burung itu tidak akan terbang karena saking diamnya itu. Betul-betul dipenuhi dengan adab majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak adanya di mana orang aya di majelis ta'lim, majelis Rasulullah, ya, majelis salawat, majelis maulid, pokoknya kudu pakai adab. Nanti ada buahnya, ada berkahnya keluar dari situ, pasti ada berkahnya. Kenapa? Karena disertai dengan adab, ya, akan menjadi keberkahan untuk kita, ya.